Gimana akhirnya bisa meramu dua genre itu horor dan komedi jadi balutan yang pas untuk teman-teman tadi, Mas? Silakan. Oke. Susah sih. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah hadir di sini sebelumnya. Kalau pertanyaannya demikian, bagaimana meramu dua genre itu tuh sebenarnya kalau ngomongin genre subgenre itu adalah dua yang menurut saya paling susah, komedi, horor itu termasuk yang susah. Maka meramunya juga perlu teknik, perlu berkomunikasi dengan nggak cuma dengan kru, nggak cuma dengan penulis, tapi juga dengan pemain-pemain kita yang ada di sini. Itu gimana mereka akan merespon kejadian horornya itu menjadi komedi, komedinya menjadi horor, dibolak-balik, gimana ya, momentum apa yang bisa kita lakukan. Nah, bahkan sejak reading, lalu kemudian masuk ke shooting days di lapangan, kami semua selalu berkomunikasi soal itu. Gitu sih kira-kira. Karakter-karakter dari film ini kan punya banyak layer ternyata dan punya proses pendewasaannya masing-masing tuh, Mas. Nah ini gimana, Mas, waktu pada saat ngobrol ke teman-teman cast untuk ngebedah karakternya dari yang diperankan masing-masing sama mereka, Mas? Kayak karakter Nisa kan menarik banget, Mas, di sini. Silakan. Betul, kalau ngomongin tiap karakter yang punya layernya masing-masing, kalau karakter kan pasti kita punya ini ya, punya core-nya gitu, punya basic-nya gitu. Lalu mereka lah yang membantu kami, membantu penceritanya untuk membuat ketebalan dan ketipisan karakter mereka masing-masing. Kayak Nisa itu kemudian gimana ya, Nisa kita bikin jadi nggak takut hantu tapi dia excited sama hantu gitu kan, itu menjadi tawaran yang menarik untuk karakternya dia gitu. Sementara Dodit dan Angga gitu, Dodit yang mana sih? Ini yang kanan, Mas, Dodit yang sebelah Wafi. Mereka juga kita berikan kita berdiskusi soal bagaimana kalau kakak beradik, terutama yang kembar tapi nggak identik itu berseteru soal jalan hidup gitu. Iya. Nah itu lalu kemudian mereka aplikasikan begitu juga dengan Nope Novian, dengan Oki Rengga dan yang lainnya. Iya, itu dia. Siem. Tapi memang tadi banyak ini yang masih menariknya adalah saat lagi adegannya horor katanya dibikinin komedi. Nah ini emang udah dikonsepin gitu agar kita juga nggak takut. Kayak gimana sih, Mas, boleh diceritakan? Sebenarnya kalau basicnya kita mau bikin film horor yang ringan gitu, yang kita semua bisa menikmati gitu. Tapi kemudian karakter-karakter kita, kalau kita membayangkan kalau kita dulu masa sekolah, masa SMP gitu, kalau lagi tertarik sama hantu, terus kemudian malah banyak kejadian tololnya kan, kejadian bodohnya gitu. Nah itu yang coba kita ciptakan ulang gitu di film ini. Oke, itu dia, tepuk tangan dong buat Mas Fajar. Thank you, Mas Fajar. Serunya dan tekannya semua dapat, Pak, paket lengkap. Energi yang dikasih keseruan syuting tuh berasa ke kita, Pak. Harapannya dari Pak Sudra seperti apa? Silakan. Pertama terima kasih teman-teman media semua sudah hadir. Ini proyek awalnya datang dari timnya Fajar. Ya. Karena saya sempat ngobrol bahwa saya pengen bikin komedi horor yang beda, yang sesuatu yang unik. Lalu dari tim Fajar dan teman-teman dari Jogja keluar konsep yang menurut saya cukup bagus. Nah, dari situ kita mulai develop. Jadi benar-benar ini film kita bikin buat fun, nggak perlu pikir banyak, tapi ketawa. Ya mungkin banyak sekali film horor lain, tapi kita pengen sesuatu yang unik lah. Dicampur ya ada kembaran. Jadi itu sih. Iya, menemukan kembarannya berapa lama, Pak? Boleh tahu? Siapa dulu yang ditemukan? Angganya dulu atau Doditnya dulu, Pak? Jar. Mas Fajar, boleh kebantu. Gimana menemukannya, siapa dulu? Dodit dulu apa Angga Yunanda dulu, Mas? Apanya? Kembarnya tuh siapa dulu yang ditemukan? Kalau dia ditemuin udah lama ya? Tahun 1800 berapa? Bukan artefak, Mas. Dodin emang ketemunya pas kita lagi mau mulai syuting, kasihan dia ngeliatin jadi ikut syuting nggak deh? Sekalian ya. Harapannya funnya menular ya, Pak, ke penonton di Indonesia di momen-momen sekarang ya, Mas Udin ya. Siap, terima kasih.